Halo guys, aku akan menceritakan alur film tentang The Daily Life of the Immortal King episode ke-12 dan ke-13. Bagi yang penasaran, simak ya. Episode 12 diawali dengan pertarungan antara Ling Fei dengan Gua Hao. Masing-masing mengeluarkan jurusnya. Pertarungan pun terjadi sangat alot. Di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba saja muncul RH di semak-semak, yang mana ia merasa kenyang karena telah menyerap energi dari Hebu Fei saat pertarungan. RH pun kaget melihat ada Wang Ling di sana dan kemudian lanjut bersembunyi. Ling Fei pun menghina Wang Ling karena saat ia dan Gua Hao bertarung, ia hanya diam saja melihat mereka. Ketika Ling Fei mendorong Wang Ling, Gua Hao pun tidak terima dan langsung mengajar Ling Fei kembali dengan jurusnya. Di tengah pertempuran mereka, rune milik Wang Ling sudah tidak bisa ditahan lagi dan keluarlah kekuatan yang sangat dahsyat. RH yang mengetahui itu pun seketika langsung menggigit bagian belakang Wang Ling untuk menyerap energi negatif milik Wang Ling yang ternyata sangat besar. Akibat RH menyedot kekuatan milik Wang Ling, RH dengan Wang Ling kini bersatu. Ling Fei pun tetap meremehkan Wang Ling karena bergabung dengan RH. Namun karena kini Wang Ling bergabung dengan RH, hanya dengan sekali sentuhan pedang roh milik Wang Ling pun dapat hancur seketika. Bahkan Wang Ling hanya menyentuh pundak Ling Fei. Ling Fei pun langsung terkapar. Semua orang pun terkagum dengan kehebatan Wang Ling. Bahkan para guru dan ayah Wang Ling ikut bangga. Wang Ling dapat menancapkan pedang rohnya sehingga menambah poin untuk sekolah Liu Shi. Dengan demikian, poin sudah ada 3-2. Isabel yang memiliki kekuatan penglihatan pun memberitahukan kelompoknya jika Wang Ling kini bergabung dengan RH. Mereka pun berunding supaya akademik mereka tidak kalah. Maka mereka memiliki strategi baru, yaitu Hebu Feng akan pergi ke arena bumi. Jangan sampai diambil alih. Liang Xing akan pergi menuju arena api dan merebut kembali pedang roh milik Wang Ling. Isabel pergi ke arena kayu bersama dengan Presiden Tang. Mereka pun pergi ke tempat masing-masing yang telah disepakati. Chen Chao bangun dari pingsannya dan Wang Ling di sana kemudian menancapkan pedang rohnya di arena emas. Chen Chao pun kaget melihat Wang Ling dan RH dapat bergabung. Poin bertambah untuk Akademi Liu Shi. Chen Chao pun bangga dengan kinerjanya Wang Ling yang sangat luar biasa. Namun di tengah bahagianya mereka, ternyata papan poin menunjukkan skor 4-1. Skor 4 untuk Wu Shiju dan 1 untuk Liu Shi. Wang Ling pun segera memikirkan rencana. Ia memanfaatkan kecepatannya untuk menguasai semua arena. RH mencoba mengingatkan Wang Ling, namun Wang Ling tetap bersikeras. Padahal RH sudah tidak bisa lagi menahan kekuatan dari Wang Ling. Saat itu juga Sun Rong menghubungi Wang Ling dan Gua Hao, memberitahukan jika Presiden Tang memanggil di arena kayu. Di saat Chen Chao dan Gua Hao ribut, Sun Rong melerai mereka dan memberitahukan jika tujuan dari pertandingan ini adalah sebuah strategi dan memperkecil pertarungan antara tim. Sun Rong akhirnya memberitahu rencananya, yang mana ia tahu Presiden Tang akan menghindari Wang Ling. Jadi mereka akan bertahan di arena kayu untuk mempertahankannya. Namun itu hanya membuat mereka hanya memiliki 2 arena saja. Jadi Sun Rong mempercayakan 1 arena kepada Chen Chao. Sun Rong juga sudah menempatkan klonnya untuk mengintai 3 arena. Dan sekarang Sun Rong dan Gua Hao akan bertarung di arena api. Di sisi lain, Isabel sudah mengetahui keberadaan dari Sun Rong. Namun Isabel memperingatkan Presiden Tang jika Sun Rong dan Gua Hao akan menyerang di arena api, yang mana mereka menggunakan jalur air untuk melewati penjagaan dari Hebu Feng. Karena kekonyolan Gua Hao, Liang Xing semakin marah dengan Gua Hao, dan Sun Rong memanfaatkan hal tersebut untuk masuk dalam arena api. Namun kini Liang Xing sadar jika Gua Hao merupakan pengalihan. Kini Wang Ling sudah menguasai arena air. Dalam episode 13 kali ini akan kembali ke masa lalu Sun Rong, yang ternyata ia akan bertemu dengan Presiden Tang. Sejak pertama kali bertemu, mereka sudah tidak saling suka. Terlihat dari tatapan Sun Rong dan Presiden Tang. Ternyata mereka sudah sejak dahulu, dari zaman nenek moyang mereka, keluarga ini sudah bermusuhan. Sun Rong mengajak Presiden Tang untuk bertarung adu kepintaran, yang mana mereka berpura-pura bertarung menggunakan pedang roh. Kita beralih ke masa sekarang. Sun Rong yang akan menguasai arena api dan akan menancapkan pedang roh, tiba-tiba saja jurus Gua Hao meleset dan mengenai Sun Rong yang akan
dengan menancapkan pedang rohnya. Untung saja Sunrong yang keturunan dari keluarga Sun dididik oleh keluarganya untuk tidak mudah menyerah. Sunrong masih berjuang untuk mempertahankan arena api. Ia sebenarnya sudah menancapkan pedang rohnya, namun harus mempertahankan selama 10 detik untuk memperoleh poin. Namun tiba-tiba saja Presiden Tang datang untuk menggagalkan rencana Sunrong itu dan menghancurkan pedang roh milik Sunrong. Saat itu Goa Hao mengetahui rencana dari Presiden Tang yang mana ia akan menguasai 4 arena. Jadi Sunrong berpikir akan menguasai arena api supaya skornya menjadi 2 sama. Namun Presiden Tang tidak ingin jika pertandingan ini selesai dengan skor yang imbang. Jadi Presiden Tang membagi tugas yang lain, yang mana He Bufeng pergi ke arena emas dan Isabel pergi ke arena air. Isabel juga ditugaskan untuk mengawasi pergerakan dari Wang Ling di arena air. Jika Wang Ling pergi, maka Isabel akan menguasai arena air dan skor akan menjadi 1 sama. Jadi pertarungan di arena api dan arena emas lah yang akan menentukan siapakah pemenangnya. Chen Chao diperintahkan Sunrong untuk mempertahankan arena emas. Chen Chao terlihat sedang berjaga dari He Bufeng. He Bufeng pun mengeluarkan jurusnya. Saat He Bufeng mengeluarkan jurusnya, terlihat Chen Chao teringat akan masa lalunya. Saat itu ayah Chen Chao melihat sebuah bayangan misterius yang melindungi Chen Chao. Maka dari itu, Chen Chao harus tetap melindungi arena emas dengan sekuat tenaga. Di arena api, Presiden Tang meminta Sunrong untuk mengalah. Namun Sunrong tidak menyerah begitu saja. Presiden Tang pun tertawa dan mengatakan jika Sunrong dulu tidak pernah berubah sama sekali. Yang mana dulu semasa masih kecil Sunrong menangis karena tidak bisa mengalahkan Presiden Tang. Sunrong yang semakin kesal akhirnya memulai pertarungan. Goa Hao yang melihat mereka ternyata sedang menyiapkan pedang rohnya, yang ternyata pedang Goa Hao ini memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan bisa menghancurkan seluruh dunia. Namun untuk membangkitkannya sangatlah sulit dan Goa Hao pun hanya memiliki 1 kesempatan saja. Jadi harus benar-benar digunakan dalam keadaan yang sangat darurat. Di sisi lain terlihat Chen Chao yang sedang tetap bertahan untuk mempertahankan arena emas, yang dimana ia akan diserang oleh He Bufeng. Para guru yang melihat hal tersebut pun menyuruh Direktur Shi untuk menghentikan hal tersebut. Namun Direktur Shi menenangkan mereka jika para murid akan selamat dan baik-baik saja. Walaupun Chen Chao sudah terkapar, namun ia tetap mempertahankan arena emas. Isabel nampak mengawasi pergerakan dari Wang Ling di arena air, yang mana ia merasa arena api dan arena emas memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Ternyata benar, kedua arena tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar, yang mana arena api terlihat pedang roh milik Goa Hao telah bangkit menjadi Phoenix api. Dan arena emas, Chen Chao telah bangkit dari terpuruknya. Arena api dan arena emas pun terlibat perkelahian yang sangat alot. Tiba-tiba saja papan skor menunjukkan angka 4 untuk Akademi Liu Shi dan 1 untuk Akademi Wu Shiju. Ternyata yang baru saja menambahkan skor yaitu Wang Ling dengan menempati arena kayu. He Bufeng yang melihat hal tersebut pun marah dan kemudian berubah menjadi Yinglu. Tunggu kelanjutan The Daily Life of the Immortal King episode ke-14 dan ke-15 hanya di channel Devina Story. Xie xie.